Oke guys, kita sudah berada di dalam Museum 10 November. Let's go. Oke, yuk kita explore Museum 10 November. Ini ada relief ini ya guys ya. Untuk kamu yang nggak tahu relief, ini namanya relief guys. Ya, ini ngerekam saya. Mau difoto? Tak foto, bentar. Nah, ini ada foto-foto guys. Ini adalah foto I.R. Soekarno berpidato saat peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan Monumen Tugu Pahlawan pada tanggal 10 November 1951. Ini juga ada foto-foto kalau yang ini foto I.R. Soekarno saat peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan Monumen Tugu Pahlawan Surabaya. Oke, banyak sekali. Nah, ini tadi Tugu Pahlawan yang ada di depan tadi ya guys ya. Ini pada tahun 1953. Nah, untuk yang ini adalah jembatan kereta api dan tram di Jalan Pahlawan. Oke, kita lanjut aja. Ini ada nama-nama tokoh pelaku dalam perjuangan kemerdekaan pada tahun 1945 di Surabaya. Ada banyak sekali nama-namanya guys. Kalian kalau ingin tahu ya kesini aja guys. Terus ini replika Dena dari Tugu Pahlawan. Ayo masuk ke sini yuk. Indonesia merdeka. Ya San. Mana? Ini semakin apa ya? Belanda meninggal semua. Jangan bergerak. Apa guys, ngerumpi apa ini guys? Ngerumpi apa? Hah? Ngerumpi apa? Ngerumpi apa? Penjaluk pemandu. Ngomong no. Ngomong sendiri. Ayo sini ayo, bareng yuk, sini yuk. Ini mau lawan kap 6 pun senimpel. Sakar pe sampean lah. Terserah sampean. Lawan kap 60 menit. Kanggo anak-anak iki lah. Sapa yang muncul? 20 menit. Ya. Di kelas 1, kelas 2. Oh, cilik. Ya. Ya. Oke, dari mana? Dari Lamongan. Dari Lamongan. Ini adalah Surabaya. Lama-lama nanti kan ya. Oke, tapi kalau kita bahas Surabaya, kita mulai dari awal dulu sama kali kita merdeka. Nanti gak tanggal kira baru merdeka. Tahu. 17 Agustus 1945. Oke, balik. Ibarat apa ya? Ternyata proklamasi di Surabaya itu disiarkan tuh hari besoknya setelah kemerdekaan, alias tanggal 18 Agustus 45.
Nah, di Surabaya itu proklamasi disiarkan lewat teknologi yang paling canggih zaman dia. Oh, ya. Zaman dia di tahun 1965. HP anak belum? TV lah belum? Era video, ya. Tapi bisa kan di Surabaya itu ada radio dengan menggunakan bahasa Jawa, Kari, Jawa. Jadi, ya benar. Di Surabaya itu proklamasi disiarkan dalam bahasa Jawa dan juga bahasa Madura. Karena apa? Oke, karena itu di Surabaya kita masih dijajah oleh negara Jepang. Jadi ini, nang Surabaya ini proklamasi kali. Jawa, supaya Jepang nggak ngerti arti dari kita sendiri. Ya. Itu kan. Nah ini adalah mesin ketik atau mobile laptop. Kenapa kayak ini? Kenapa kayak ini mesin ketik? Jadi orang dulu kalau tulis surat, tulis berita, pakai ini mesin ketik. Nah ini apa tahu? Kayak sendiri. Ini kamera, pustel, ya. Saya ini kayak HP, sok foto. Dulu nggak dulu ini. Ya, yang itu buat ambil foto. Yang gede itu buat ambil video. Nah, itu adalah kita merdeka pas tanggal 17 Agustus tahun 45 itu pas di hari Jumat dan Sabtu, hampir betul tadi. Hari Jumat, ya, di hari Jumat kita merdeka hari Jumat tanggal berapa nih? 17 Agustus 1945. Oke. Ini akhirnya meloni ya. Ayo aku nih, ayo aku nih. Aku nih kamu mengalami. Apakah Indonesia setelah merdeka enak? Oh iya, kalian tahu nggak? Kita dulu dijajah oleh bangsa apa aja? Belanda, terus apa nih? Jepang, apa nih? Inggris, betul. Ya, jadi Belanda, Jepang, Inggris. Belanda itu ya di Indonesia selama 350 tahun. Ya, mari ngono Belanda di Jepang datang. Nah, Jepang selama 3 tahun toh. Di tahun 1942 sampai 45 3 tahun toh. Mari Jepang Indonesia didatangi oleh negara Inggris. Nah, tapi nang Surabaya ini ada kejadian yang menarik namanya adalah peristiwa perobekan bendera Belanda. Jadi kita nang Surabaya itu membuat bendera Belanda. Ini hotel Yamato namanya. Ya. Saya ini masih ada. Masih ada. Cuma makanya ganti sebelum penyampaian itu tahu sana dengan kunjungan Surabaya aja gede banget oleh Wapi. Entah ini dulu murah. Ya. Itu kena pakai ya. Dia bisa yen, rusak, maju ya. Itu keren nih, ini gambarnya orang kayak ini. Oke, lanjut. Nah, mari gitu setelah bulan September Surabaya di tanggal 1 Oktober. Saja ya. Tahun 45 ada Surabaya kemudian bisa ke Rambut ini. Tahunnya apa? Ini makasih Pak. Makasih Pak. Ini pakai senjata, pedang, bom, ini. Ini adalah 100 senjata atau pistol yang diambil dari Makasih Pak. Oh, ini ada lambi nih. Kalau nggak izin, ini lambi nih pistol. Lambi ini. Wes, anak Surabaya kemudian upgrade senjata. Sing awalnya Surabaya cuma punya bambu runcing atau kulit. Akhirnya mulai pakai senapan dan kawan-kawan. Wes, yo, paling dulu setelah punya senjata, lah kok Inggris datang ke Surabaya, ngajak perang dengan Surabaya. Nek bom itu ya manjur sebenarnya. Lanjut,
Di radio pidato menolak ancaman dari Inggris. Dan kemudian Surabaya perang dengan Inggris mengatakan tanggal 10 November tahun 1945. Perang apa? Selama berapa lama? Selama 21 bulan lamanya. Perang dengan Inggris. Ya, bulan Inggris. Akhirnya diabadikan di monumen buku pahlawan Nanggowo di Blok ya. Ayo, kita lihat ke atas dulu. Ke atas, ayo. Jom Melayu. Penari, penari. senapan asli ya, yang dipakai orang Jawa. Nah, ini biar ini biar cepat. Banyak ya. Gede banget. Terus ini kali 50 ya. Kalau kena orang dua makin mundur. Dua ya. Jangan makin mundur. Bila kena kepala headshot. Apa yang selangkah? Tidak bisa ya. Nah, yes, tidak ada. Masak. Nah, ini bisa nembus aja. Itu macam baik sekarang. Ini peta BTS. Nah, ini adalah senapan mesin atau full otomatis. Ini ya berangkat kalau 30 sampai 40 kg. Takut, tapi nggak berapa? Nggak berapa? 15 kilo. Ini dong. Ini 2 kali. Nah, ini sangat berat sampai bisa diangkat ini. Berat sekali. Coba angkat. Itu nih. Tak mau jendel itu. Oh, berat.
Surabaya. Sing masak sing duwe jenenge Ibu Dara atau Ibu Daria. Udara itu ini gimana bisa menang perang kalau kuat menang kelaparan? Yang bisa bikin sebuah pun bestinya ya, yang bisa setiap hari masak 1000 pincuk nasi tiap hari. Bang, saya pincuk sego. Nah, yang akhirnya karena perempuan dengan inspirasi akhirnya banyak orang ya bikin dapur yang sama di Surabaya ini. Ke gerangan sana ya. Kalian bersihin. Mari ngono tahun Iya, masuk. 1942 Jepang itu masuk ke Indonesia. Ngomong ini, ya Indonesia, kami orang Jepang, kita ini sama-sama orang Asia. Podo kita, podo PSI, yo. Ayo sama Jepang sama aku kita perang melawan Amerika. Indonesia tidak perang di Amerika kalau Jepang. Jepang ngono. Nah kita bilang ini waduh Bang Jepang, sorry ya, kita ini masih dijajah oleh Belanda. Kita masih nggak bisa ngapa-ngapain. Ngono alhasil Jepang. Kita bilang gini, wes gini aja, bolehkan dulu kita masuk ke negaramu, nanti Belanda bakal tak usir, tak basmi oleh Indonesia. Seneng dong, makanya Jepang kita bolehkan masuk ke Indonesia, set, masuk ke Indonesia, sampai masuk ke Jepang masuk dan sesuai janji orang Belanda pada dibasmi semuanya. Ada yang diperangi, ada yang dibunuh, dan juga ada yang ditahan di penjara, ditahan di gedung-gedung di Surabaya, termasuk ditahan di ini Maliamatu. Tapi itu wajahnya beda. Yo, kalau itu gembok Tapi kayak di gini. penjara. Nah, tiba nore JKT alhamdulillah Jepang kalah perang karena ada dua kota yang dibom sama Amerika dan Jepang, yaitu kota Hiroshima dan kota Nagasaki. Jepang hancur ya, Jepang hancur, bejat mau Jepangnya ya. Ya. Orang-orang dah Jepang, kemudian Jepang kembali ke negaranya yang ketiga. Kosong Indonesia kosong, lah orang Belanda awal diganti ke Jepang. Waduh, masuk kabeh dulu. Lah kok ono beneran orang kibar-kibar di hotel-hotel di Indonesia. Orang Belanda nih gak terima, orang Belanda kemudian mengibarkan bendera Belanda di Surabaya tanpa izinnya arek-arek Surabaya. Yang bikin arek Surabaya marah. Kita kumpul nang kene kabeh di panjang hotelnya. Kita turunkan bendera Belanda di sopir warna apanya? Biru nih, ya kan merah mungkin biru. Dikretek biru nih tidak bisa dibawa warna apa? Warna putih. Dapat belalang sama kayak bendera Indonesia itu betul kan? Biar Surabaya ada itu. Kalau koyok sepur ya tapi koyok bis pernah tren ya tren kami itu kayak kereta tapi ya koyok bis atau pulang udah wajar gitu ya lanjut kita lihat nah ini adalah markasnya Jepang yang namanya Kyoto tapi dia oleh Surabaya karena apa? Dulu zaman Jepang berperang di Surabaya, gedung ini setiap malam pasti ada suara orang teriak-teriak minta ampun, minta tolong. Karena apa? Dinding petai itu nggak cuma dipakai pengasihan, tapi juga dipakai sebagai tempat untuk mengeksekusi orang-orang Surabaya yang ditangkap sama Jepang. Terus macam-macam ditembak, dipanggal dan sebagainya. Ya. Nah, saya ngapain kita ke Surabaya ya? Pokoknya pada duduk menyerbu Makassar dan kita ambil semua senapan Jepang supaya Jepang menyerah. Macam-macam, ada yang bawa senapan, ada yang bawa bambu lonceng, ada yang bawa golong, macam-macam. Nah, tenang aja Rek, ini gedung udah nggak ada, ya, udah hancur pas perang.
Dan sekarang gedung ini ya lahannya bekas lahan ini jadi museum ini. Oh, museum ini, Pak. Jadi sekarang kita ini sedang berdiri di atas bekas lahannya Partai yang dulunya Arek Surabaya sebut dengan gedung setan. Tempatnya Arek Surabaya di eksekusi ini. Maka memang awak pernah masuk area sini kan melihat ada tiang-tiang kayak ajur itu adalah replika tiruan KW. Oh, itu cagak iki berarti ya. KW replika tujuan. Ayo, maksudnya cagak depan iki lho, paling. Replika itu asli. Di aslinya gedung ini sebelumnya zaman dulu itu langsung di depan sama kantornya Kofifa, anak-anak kantornya Gubernur Jawa Timur yang sudah ada sekarang. Cis. Jadi buat lokasi inilah dibangun museum baru. Akhirnya kita sekarang bilangnya bukan. Zaman saya ini kita sebelum mulai sekolah sama bisnis dan jalan dia sebelum mulai sekolah kita dulu nyanyi lagu Belanda. Lagu Belanda. Ini adalah mata uang gulden. Apa gulden? Ini mata uang ketika masa Belanda. Jadi pas Belanda di sini, nah kita dulu pakai uang ini. Iki replika apa asli? Asli. 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 Wah. Nah hilang itu mau nah, ini gulden. Ini mata uang Belanda tapi di masa penjajahan Jepang. Makanya bisa dilihat ada Japan Tejiring. Jadi bahasa Belanda kan ada Jepang-nya apa? Jadi gini, ketika Belanda masuk ke Indonesia, Belanda itu pengen pakai mata uang yen. Tapi uang Indonesia harus pakai uang gulden. Akhirnya tetap pakai mata uang gulden tapi dalam masa pendidikan Jepang. Ini dibom main itu. Kalian dibom tau kamu? Kalian tahu perangko deh? Tahu perangko? Tahu perangko. Bersurat ya lo saya. Saiki uang mau kirim-kirim pesan tinggal WA. Dulu orang itu kalau kirim pesan itu pakai surat. Nah, surat itu baru akan dikirim sama Pak Pos kalau udah ditempel sama perangko. Nah, ada perangko nih, ya suratku bakalan gak dikirim-kirim dari Pak Pos. Ya paling perusahaan yang berangkat untuk kirim pesan. Itu surat, ya, dibentuk, masuk ke amplop, kami tanya, kirim ke Pak Pos. Pak Pos akan masuk ke alamat yang kirim. Yo, sini yuk. Sejak balik nih, ya ini adalah kapalnya Jepang. Nah ini kapalnya Jepang ketika direbut sama Arek Surabaya. Ini dia kejadiannya adalah di Pulau Nyamukan atau sebuah pulau kecil di antara Pulau Madura dan Kota Gresik. Nah awalnya dulu para nelayan Madura lapor Arek Surabaya, hei, aku dulu ada kapal Jepang masih ada di Pulau Nyamukan, ayo serbu. Kue berangkat ke orang Madura ke Pulau Nyamukan, kita ambil semua kapal Jepang. Terus kita suruh lagi semuanya orang Jepang bayar lagi. Kelak kapal Jepang dia. Setelah Jepangnya kalah dari Indonesia, datanglah Inggris ke Indonesia. Nah, akhirnya tahu nggak apa tujuan Inggris ke Indonesia? Belanda itu tujuannya untuk apa? Ambil pulang Pemalpa. Belanda itu nang Indonesia yang tujuannya untuk pulang Pemalpa. Kalian tahu Indonesia kita banyak sumber daya alamnya. Apa? Indonesia ini banyak memproduksi teh, kopi, merica, polo, adas, pahlawan, kayu manis. Itu semua sangat disukai orang Belanda. Orang Belanda suka teh, suka bikin kue, tapi bahan-bahan Belanda mahal. Akhirnya pulang ke Indonesia agak murah, terus dijual kembali ke Belanda kayak nama sehingga cuan. Nah, Inggris tujuannya seperti apa? Tujuannya itu Surabaya atau Indonesia bukan untuk jajah. Inggris itu kesini ke Indonesia sebenarnya untuk membukakan jalan bagi Belanda supaya bisa kembali ke sini. Jadi Belanda itu adalah bolonya Inggris. Nah, ini markasnya Inggris. Yuk kita balik dulu.
Nanti kita hari. Ada Surabaya ini adalah peristiwa perang 3 hari. Ini terjadi di tanggal 27 sampai 30 November. Nah, di sini Inggris hampir kalah. Tapi ternyata jenderalnya itu pintar. Dia bernama Jenderal Martinez Malaki. Dia kemudian bermalah, dia telepon Pak Karno minta bantuan. Kira-kira aku orang Inggris, tapi Pak Karno sampai Pak Karno, aku orang Inggris, aku minta bantuan sampai Pak Karno. Dibantu apa Pak Karno? Membantu. Tapi benar. Pak Karno banyak. Nah ini benuannya. Nah ini Pak Karno jujur membantu. Untuk apa? Untuk menetralkan keadaan di Jakarta. Ya wes, saya Surabaya untuk merundingkan istilah kalian buat dan lagi perang-perangan. Karena aku sudah merdeka, aku nggak mau lagi ada pertumpahan darah. Nah, rapat itu Pak Karno ya, ini rapat sama pihak Inggris jujur Indonesia. Rapat santai semuanya Surabaya semua happy, akhirnya apa? Ada perjanjian. Burung aku sampai bakal mati apa itu sama yo kantor mana sepakat kita dan kita sepakat semua menang menunjuk setelah rapat selesai semua orang langsung konvoy ya arah-arahan naik mobil betul ya arah-arahan dari ini empat mobil Surabaya yang menurut untuk apa untuk menyebarkan untuk woro-woro bahwa kita dan Inggris juga tidak lagi berani. Nah tiba oleh DPP sampailah ke sebuah tempat bernama jembatan Arah sampai rombongan arah-arah di stop sama sebuah peran kecil antara Surabaya dan Inggris yang tahu ada singkat cerita ini terusnya sama ditembak mati sama ada Surabaya itu duduk di keluarnya mobil dia bawa senjata bawa bendera putih menandai bahwa dia mau mati guys sebenarnya guys kayak gitu ya judulnya mati Inggrisnya keluar sama Surabaya Surabaya juga bohong sama kita semuanya besok dulu tak selang tanggal November jam 6 pagi bom orang ini ya akhirnya Bung Tomo loh hingga akhirnya Bung Tomo yang mau mudi Bung Tomo pidato ya untuk melawan Inggris dan ngajak Surabaya untuk bertahan Surabaya perang melawan Inggris sampai titik darah penghabisan. Iya, Surabaya mulai bersiap-siap untuk perang sambil teriak-teriak merdeka, merdeka. Yang mana gak suwi kemudian Surabaya dibom. Surabaya dibom loh, Surabaya dibom oleh Inggris. Ya, jatuh bom pertama kali di pelabuhan Tanjung Perak. Mati, ya, ada lebih dari 20 wes nih, ayo ajak ke ruang film, biar lebih jelas, sambil lungguh, sambil ASEAN, sambil nonton film, main kawan kafe, Setelah Bung Karno proklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, dengan cepat kabar gembira tersebut lalu dimandatkan ke seluruh negara. Namun berada yang belum mengakui kedaulatan Indonesia, kemudian menunjuk tentara Inggris datang ke Indonesia. Pada tanggal 25 Oktober 1945, sekitar 3.000 tentara Inggris dari 49 yang dipimpin Brigjen Always Malaki mendarat di Surabaya. Kendaraan sekutu pada awalnya disambut baik, namun karena pelanggaran demi pelanggaran yang mereka
muncul penolakan dari anak-anak Solo yang kemudian berkembang menjadi pertempuran. Tegelan begitu. Nah, beliau seorang seniman bernama Cak Burasim. Nah, Cak Burasim itu ditangkap oleh Jepang hanya karena membacakan sebuah parian. Tahu parian? Parian